Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Jadi ini juga harus ada Pak. Bagus sekali Pak Firman. Banyak sekali informasi yang dilakukan oleh Korlantas saat ini. Jadi paparannya luar biasa menurut saya. Menuju ke digitalisasi, kemudian hal berkaitan dengan perbaikan sistem baik itu yang berkaitan dengan SIM maupun berkaitan dengan STNK atau BPKB. Tapi tidak satupun Pak Firman menyampaikan bagaimana langkah Kakor Lantas untuk memperbaiki hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi, Pak. Tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai, saya ambil contoh soal PNBP misalnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP. Tapi di sini tidak dijelaskan satupun yang menggambarkan bahwa ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu Pak, di dalam konteks ini. Jadi tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Jadi ini juga harus ada Pak. Bagus sekali Pak Firman. Saya jarang memuji Pak di dalam rapat ini. Ini apa gebrakan-gebrakan Pak Kakor Lantas ini luar biasa menurut saya, banyak sekali. Tapi jangan lupa Pak, yang di belakang teknologi, yang di belakang sistem, itu adalah manusia Pak. Pak Firman, saya sama SIM nih Pak. Jadi ada yang putaran 8 katanya mau dihilangkan. Sebenarnya menurut saya bukan soal sulit tidak sulitnya soal Pak. Jadi ada yang nggak ikut tes juga lolos juga ada Pak yang punya SIM gitu. Maksud saya itu juga diperbaiki gitu loh Pak. Ini apalagi Pak Firman tadi menyampaikan bahwa menjadi polisi lalu lintas itu perlu pendidikan khusus ya, karena nanti terkait dengan insentif. Saya menyarankan ini kerjasama dengan ini Pak, yang latihan setir mobil itu biasanya kan ada kerjasama. Tadi Pak Firman sempat menyinggung. Itu dulu ada sertifikat ya kalau nggak salah itu pelatihan mengemudi sebagai syarat untuk dapat SIM itu. Itu mungkin bisa ditingkatkan juga untuk mencegah terjadinya orang yang nggak bisa mengendarai dapat SIM. Jadi sebelumnya udah dilatih dan kemudian dikeluarkanlah. Saya nggak tahu ini jalan atau tidak ini sertifikat yang dimaksud itu. Tentu setelah kursus itu Pak ya jangan dipersulit lagi di permohonan SIM-nya. Jadi kira-kira itu Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya. Itu akan bagus sekali Pak kalau itu dilaksanakan tadi itu. Banyak sekali hal-hal yang perubahan-perubahan yang tidak hanya mengurangi pungli tetapi juga bisa memudahkan masyarakat dalam kaitan dengan tentu konteksnya adalah tentang berkendara atau berlalu lintas. Tapi pesan saya itu tadi Pak, harus ada juga effort atau upaya-upaya untuk mengubah mindset polisinya itu Pak. Karena di akhir ini saya lihat tidak ada. Jadi seolah-olah Pak Firman,
ini bisa berjalan kalau digitalisasi tanpa harus mengubah mindset dari polisi yang ada di bawah gitu. Karena itu perlu juga Pak, punish and reward itu perlu diperkeras lah menurut saya agar tidak terjadi hal-hal yang justru memberatkan masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.